Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianisa Eka Dewi dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori komunikasi. Kita langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama adalah teori standpoint atau teori sikap. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Wood G.T. tahun 1982. Selanjutnya kita ke teori berikutnya. Berikutnya adalah teori sibernetik, atau teori ini sistem pengontrol yang didasari pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem pengontrol feedback dan juga dengan cara memperhatikan lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh Norbert Wiener tahun 1945. Berikutnya adalah teori The Spiral of Silence, dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya suatu pendapat umum ditentukan oleh suatu proses komunikasi, oleh komunikasi massal, komunikasi antar pribadi, dan juga persepsi individu, di mana pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Berikutnya adalah teori agenda setting, dikemukakan oleh Mike Combs dan D.L. Shaw tahun 1972. Asumsi mengenai teori ini adalah jika media menganggap atau memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media, maka akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Begitu. Lanjut ke teori berikutnya. Berikutnya adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama John Watson tahun 1878 sampai tahun 1958. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka bisa diprediksi pula respon apa yang dapat diberikan oleh orang tersebut. Berikutnya adalah teori komunikasi humanisme yang dikemukakan oleh Nick Neal tahun 1977. Yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyelesaikan diri dalam kehidupan masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan, dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Misalnya, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Begitupun sebaliknya, jika sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi pun tidak berjalan dengan efektif. Yang berikutnya adalah teori use and gratification, dikembangkan oleh Bloomer dan Coates tahun 1947. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang akan digunakannya, sehingga pengguna media adalah pihak utama dalam proses komunikasi. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan bahasa kedua. Berikutnya adalah teori nativisme. Chomsky dan Hadley pada tahun 1963 adalah dua tokoh yang sangat mendukung teori ini. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Berikutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses itu sendiri.
Dalam aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam suatu lingkungan. Di mana dalam proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah akomodasi, asimilasi, diskuilibrasi, dan ekuilibrasi. Teori yang berikutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball dan Marvin Devur tahun 1976. Fokus pada teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada pada masyarakat. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern di mana media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Yang berikutnya adalah teori inokulasi, disampaikan oleh Maguire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan, yang mengambil analogi pada ilmu medis. Teori ini mengemukakan lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang berikutnya adalah teori kultivasi, merupakan teori komunikasi yang membahas efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek kumulatif yang lebih berdampak pada tatanan sosial budaya yang ada dalam masyarakat daripada personal seseorang. Nah, teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Yang berikutnya adalah teori norma budaya. Teori ini lebih beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah teori belajar sosial, dicetuskan oleh Bandura tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan juga pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan juga pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi hal yang sangat penting dalam teori ini. Yang berikutnya adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan lebih berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Littlejohn menilai ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial. Semakin penting media yang terhadap individu tersebut, maka semakin tinggi pula nilai dari media itu. Berikutnya adalah teori birokrasi. Teori ini digunakan dalam komunikasi organisasi. Max Weber tahun 1948 mengungkapkan bahwa teori ini model birokrasi ini seringkali dipakai dalam mencapai tujuan komunikasi organisasi yang efektif. Berikutnya adalah analisis transaksional. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Eric Berne tahun 1960 adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Yang berikutnya adalah teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa yang dinilai dari kepentingan penggunaannya, ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Yang berikutnya adalah teori struktural fungsional. Nah, beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Emile Durkheim, Herbert Spencer, dan juga Auguste Comte. Pemikiran struktural fungsional ditentukan oleh pengaruh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat dari konsekuensi bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Berikutnya adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bahwa suatu inovasi yang disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.
Nah, teori ini sering dikaitkan dalam proses pembangunan dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian oleh Paul Lazarsfeld. Teori ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dalam kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang berikutnya adalah teori komunikasi administratif. Adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Fungsi dari penerapan teori ini adalah penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Itulah teori komunikasi administratif. Sekian dari penyampaian beberapa teori komunikasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan terima kasih.